Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya pelajaran kita bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu'amirana datal watani wa nahdatal banati bi furu'i ma ila yaumiddin wa antansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar di mata pelajaran TIK. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi tentang TIK di semester sebelumnya. Jadi pada mata pelajaran pertemuan pertama hari ini kita sudah memasuki bab keempat tentang masyarakat digital. Jadi harapan kedepannya, tujuan pembelajaran di bab masyarakat digital ini bahwa kita sudah berada di era digital yang dimana semua pekerjaan itu sudah bergantung pada teknologi. Jadi secara teori, secara teknik, bagaimana sih terjadinya masyarakat digital itu di lingkungan kita, apakah kita bisa termasuk menjadi masyarakat digital tersebut atau tidak. Oke, di depan sudah kakak paparkan beberapa materi tentang masyarakat digital dan nanti juga akan ada video yang dimana menggambarkan situasi masyarakat digital pada saat ini. Oke, apa yang kamu ketahui tentang masyarakat digital? Jadi istilah dan konsep masyarakat digital itu biasa disebut masyarakat informasi ya. Jadi masyarakat informasi muncul dan berkembang sejak tahun 1970-an hingga kini. Definisi masyarakat informasi ini masih menjadi perdebatan. Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin istilah-istilah yang kita temui itu banyak banget, tapi dalam intinya semua masyarakat yang mencari informasi melalui teknologi itu sudah termasuk masyarakat informasi. Oke, kita lihat videonya ya. Halo Smart People, selamat datang di CFDS Explains. Kali ini kita akan melihat lebih jauh tentang masyarakat digital. Sebagai makhluk sosial, manusia suka berinteraksi dengan manusia lain. Dari interaksi inilah, masyarakat terbentuk. Interaksi manusia semakin hari semakin berkembang. Di abad ke-21 ini, penggunaan teknologi digital dalam berinteraksi memunculkan jenis masyarakat baru, masyarakat digital. Secara konseptual, masyarakat digital sangat terkait dengan masyarakat jejaring atau network society. Masyarakat jejaring adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan teknologi mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Dengan teknologi digital, manusia dapat dengan mudah menghubungi temannya di tempat yang sangat jauh. Belum sejauh itu juga sih. Nah, itu maksudnya. Ataupun mencari informasi yang diinginkan. Teknologi digital ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Ada 3 pilar utama dalam masyarakat digital. Yang pertama adalah digital citizenship.
yaitu bagaimana perangkat digital digunakan dalam pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Masih ingat masa-masa kita masih harus mengantri seharian untuk bikin paspor? Untung ada layanan online. Sekarang, proses semacam itu jadi lebih mudah dan cepat. Kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat dengan melaporkan kejadian sehari-hari yang belum terjangkau mata pemerintah. Entah itu lubang di jalan, atau bahkan serangan alien. Yang kedua adalah digital lifestyle. Digital lifestyle adalah penggunaan teknologi digital untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, mulai dari chatting, posting komen, share berita, dan diet dengan aplikasi kesehatan. Pilar ketiga adalah digital commerce, yaitu bagaimana teknologi digital digunakan dalam aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan. Ini bukan sekedar online shopping loh, tapi juga yang lebih rumit, seperti transaksi pasar saham. Seperti yang kita ketahui bersama, pengguna internet di dunia ini sangat besar dan selalu bertambah. Lantas, apakah ini artinya seluruh penduduk bumi adalah sebuah masyarakat digital? Memang, dunia kita saling terkoneksi. Tapi sayangnya, masyarakat digital terdiri dari beberapa level yang menggambarkan kematangan mereka dalam menguasai dan menggunakan teknologi. Ini DISO. Saat DISO ingin membayar pajak, kalau ia harus secara langsung datang dan mengantri di kantor pajak begitu lama, maka DISO berada di masyarakat pradigital. Seperti masyarakat prasejarah ya. Sedangkan di level pertama, yaitu Emerging Digital Society, DISO dapat membayar tagihan pajaknya secara elektronik karena kebutuhan transaksi dasar semacam pajak telah tersedia. Pada level ini, pemasyarakatan kegiatan finansial dan keterbukaan informasi telah dimulai. Level kedua adalah masyarakat digital yang sedang dalam fase transisi. Dalam masyarakat digital yang bertransisi, teknologi digital mulai terpersonalisasi. DISO sekarang menjadi pusat perhatian. DISO kini dapat mengakses rekam medisnya atau mendapatkan pemberitahuan tagihan pajak dari layar telepon pintar. DISO juga dapat membagikan informasi yang ia dapat ke pihak lain, seperti melaporkan penyelewengan dana oleh oknum pejabat negara. Level terakhir adalah Advanced Digital Technology. Apa itu? Masyarakat digital yang sudah maju berinteraksi dengan teknologi digital hampir di mana saja. Lampu lalu lintas, CCTV, sensor bencana alam, panel surya, bahkan ponsel kita saling terhubung melalui sistem komputasi awan yang terhubung dengan pihak ketiga, sehingga pihak-pihak seperti pemerintah dapat melihat gambaran besar aktivitas masyarakatnya. Oke, itu video tadi ya. Dari video tadi, kita bisa menyimpulkan apakah kita adalah termasuk bagian dari masyarakat digital atau bukan. Nah, sekarang kalau di lingkungan sekolah, apakah kamu hanya seorang pelajar yang mencari informasi berdasarkan media cetak seperti buku bacaan dan koran? Siapa di sini yang masih bergantung sama buku paket kalau belajar? Rata-rata ya, semua pinjam buku paket kan di perpus. Oke, jadi sebenarnya kita memang dianjurkan untuk tidak lepas dari buku, meskipun itu masih dikatakan masyarakat pradigital. Jadi sebelum kita memanfaatkan teknologi digital, kita memanfaatkan buku-buku bacaan ataupun buku-buku yang diberikan di luar dari sekolah. Misalkan teman-teman sudah berinisiatif untuk membeli buku, mencari buku di perpustakaan luar dan sebagainya. Oke, lalu bagaimana pendapatmu tentang budaya kerja masyarakat digital? Apa itu budaya kerja? Dan apakah dapat terjadi di dalam lingkungan sekolah? Misalkan nih, seperti yang kita lihat tadi, budaya kerja di lingkungan pemerintahan salah satu contohnya, ketika masyarakat ingin mengakses informasi, ingin mendaftarkan, ingin membayar pajak,
nggak perlu repot-repot untuk datang ke kantor pajak untuk antri dan sebagainya. Atau misalkan teman-teman di sini ada yang pernah lihat informasi tentang prakerja. Jadi prakerja itu pelatihannya itu full dilakukan secara daring atau dari online. Jadi di mana budaya kerja itu sudah memanfaatkan teknologi, jadi kita bisa bekerja dari mana saja. Atau mungkin teman-teman sudah nggak asing yang namanya istilah kerja remote. Kerja remote itu meskipun teman-teman sedang dalam kondisi liburan, sedang dalam kondisi bersama keluarga, selama masih terhubung dengan HP ataupun laptop yang dimanfaatkan untuk bekerja, jadi teman-teman tidak perlu datang ke kantor atau ke sekolah untuk melakukan pekerjaan itu. Oke, itu yang di lingkungan pemerintahan ya. Kalau di lingkungan sekolah, jadi pekerjaan kita di lingkungan sekolah ini apa? Salah satunya adalah belajar. Jadi pekerjaan kita sebagai pelajar ya belajar. Jadi misalkan guru memberikan kita tugas, jadi tugas itu adalah pekerjaan kita untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi teman-teman di sini salah satu tugas yang sering teman-teman kerjakan adalah kerja kelompok. Jadi kerja kelompok itu ketika teman-teman sudah mampu memanfaatkan teknologi digital, teman-teman nggak perlu menunggu waktu untuk kumpul semua bekerja dalam satu waktu di satu tempat. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ada yang namanya teknologi penyimpanan data melalui penyimpanan awan dan lain sebagainya ya. Jadi apa sih contoh-contohnya? Kita lihat dulu ya. Oke, next. Di sini kita lihat dulu dampak masyarakat informasi pada kehidupan kita. Oke, kita baca dulu pengertiannya. Pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan manusia modern dengan menggunakan teknologi baru. Hal ini memiliki implikasi pada segala aspek kehidupan masyarakat dan mengubah cara manusia modern dalam melakukan berbagai aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan dalam memanfaatkan waktu luang untuk mengkonsumsi dan memproduksi. Jadi di sini ada beberapa dampak. Yang pertama adalah digital divide. Nah, digital divide ini adalah kesenjangan beberapa kelompok dalam mengakses informasi. Contohnya nih antara negara maju dan negara berkembang. Atau kita nggak perlu jauh-jauh deh, antara di kota dengan di desa. Mungkin kendalanya adalah mungkin sinyal yang berada di desa itu sulit dijangkau oleh orang-orang di sana gitu. Sedangkan kita yang ada di tengah-tengah kota atau sebagian besar di dalamnya itu, kita itu nggak perlu jauh-jauh untuk mencari sinyal dan sebagainya ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada kuota, masih ada wifi dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan perubahan cara berkomunikasi dan berinteraksi antara individu dan kelompok. Yang kedua, dampaknya adalah melalui cloud computing, yaitu penyimpanan berbasis awan yang dimana teman-teman sudah bisa mengolah dan mendownload data yang teman-teman sendiri sudah hubungkan melalui perangkatnya masing-masing, misalkan dari HP. Nah, ini menyebabkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan mudah. Yang ketiga adalah big data. Big data ini adalah data yang sangat banyak atau yang sangat besar yang didapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah media sosial. Itu yang paling besar. Ini menyebabkan peningkatan ketergantungan pada teknologi. Kemudian yang keempat, e-government. Nah, e-government ini salah satunya adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Misalkan nih pemerintah sudah memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan masyarakatnya mencari informasi tentang pekerjaan, mencari informasi tentang kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini dapat memberikan kemampuan untuk bekerja melalui media atau platform digital. Nah, yang terakhir adalah cyber security. Kenapa ada cyber security? Yaitu maksudnya adalah menjaga keamanan data. Jadi selama kita bersosial media, selama kita bekerja menggunakan teknologi, kita itu nggak bisa lepas yang namanya keamanan data. Jadi teman-teman yang menggunakan teknologi itu pasti sudah terhubung yang namanya akun email, akun ponsel, akun di PC, laptop dan sebagainya ya.
Jadi jangan sampai teman-teman sembarangan untuk menyebarkan semua informasi yang ada di dalam perangkatnya itu. Kalau misalkan sudah terhubung, itu misalkan teman-teman nggak sengaja mencadangkan data, kemudian data teman-teman itu dengan cepat tersebar kalau teman-teman ingin membagikan link yang sama ke orang lain kayak gitu. Nah, ini menyebabkan meningkatnya resiko kejahatan cyber dan privasi. Jadi di mana keamanan data itu sangat menjaga privasi teman-teman, selain di tengah-tengahnya bebas untuk mengakses informasi. Oke, selanjutnya tentang masyarakat informasi. Oke, di sini kita sudah masuk tentang pengertian dan ciri-cirinya. Kita baca pengertiannya. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah antara individu dan kelompok. Seperti contoh tadi ya, jangankan kita bertukar informasi melalui satu pekerjaan saja, misalkan dari sosial media. Teman-teman satu grup di WA, satu orang yang membagikan informasi, semua langsung bisa mengakses kayak gitu. Oke, apa aja sih ciri-ciri dari masyarakat informasi? Yang pertama, adanya level intensitas informasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, sistem layanan berubah dari manual ke elektronis. Jadi kalau teman-teman sudah dapat mengikuti salah satu dari ciri-ciri masyarakat informasi, bisa dijadikan patokan kalau teman-teman itu termasuk bagian dari masyarakat informasi. Oke, selanjutnya apa aja sih yang dapat kita optimalkan dari manfaat dan keuntungan masyarakat informasi? Jadi manfaat dari berkembangnya masyarakat informasi, salah satunya adalah munculnya AI. Tahu AI enggak? Artificial Intelligence, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Salah satunya pengenalan suara atau gambar. Jadi kecerdasan manusia itu dijadikan sebagai kecerdasan buatan yang dapat dilakukan oleh komputer. Misalkan nih teman-teman sudah melakukan pekerjaan secara otomatis, AI itu sangat membantu untuk mencarikan informasi secara otomatis tanpa perlu keluar untuk mengolah informasi satu persatu dari berbagai jenis sumber. Kemudian keuntungan yang dapat kita rasakan kalau kita menerapkan istilah netiquette atau aturan etika yang digunakan dalam berinteraksi secara online. Meskipun kita secara bebas ya berinteraksi secara online, tetap kita terapkan aturan atau etika yang seperti kita terapkan pada kehidupan nyata kita. Misalkan menjaga kata-kata dari kata-kata yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Oke, yang dapat kita optimalkan adalah yang pertama, memperkuat keterampilan digital literasi informasi. Jadi jangan sampai kita telan-telan mentah informasi yang kita dapatkan. Harus kita literasi dulu, apakah informasi ini real atau hoax. Terus yang kedua, menjaga privasi data dan keamanan data cyber. Seperti yang kakak katakan tadi, jangan sampai menyebar privasi teman-teman ke orang lain. Apalagi salah satu fitur pencadangan yang ada di handphone atau email email yang bisa mengakses semua fitur atau akun yang ada di handphone. Ada orang lain yang memegang akun email kita, jadi bisa kemungkinan dapat mengakses semua privasi kita gitu, entah itu pesan, foto, video dan sebagainya. Terus yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang resiko kejahatan cyber dan informasi palsu. Jadi jangan sampai teman-teman ada istilahnya phishing. Kalau teman-teman sudah percaya tentang iming-iming kalau membuka link tersebut akan dapat pulsa, akan dapat kuota, itu bisa mendownload virus secara otomatis sebenarnya. Kalau teman-teman dengan sengaja mengklik link itu, apalagi teman-teman diminta untuk memasukkan informasi pribadinya, misalkan nama, alamat, apalagi udah masuk ke nomor KK, nomor NIK dan sebagainya. Itu bisa bahaya, dapat meretas keamanan privasi data teman-teman. Terus yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi dan produksi kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bersaing dengan orang lain, cara lebih tepatnya adalah meningkatkan soft skill di bidang teknologi. Oke, next. Nah, kita masuk ke budaya kerja masyarakat digital. Jadi di sini budaya kerja masyarakat digital salah satu aja ya. Jadi banyak banget berbagai macam fitur yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja. Salah satunya adalah penyimpanan data. Jadi penyimpanan data ini tidak semata-mata untuk menyimpan data doang. Jadi teman-teman bisa membagikan data secara online, terus kemudian berkolaborasi data, dan salah satu yang dapat kita manfaatkan adalah Dropbox. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah nggak asing yang namanya sama Google Drive, jadi Dropbox itu mirip dengan fitur Google Drive, tapi bedanya adalah kalau di Dropbox keamanan datanya itu lebih ketat daripada di Google Drive. Oke, apa sih itu Dropbox? Dropbox adalah salah satu layanan penyimpanan data berbasis awan atau cloud storage yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi berkas atau dokumen secara online. Kemudian Dropbox memiliki fitur sinkronisasi yang memungkinkan pengguna dapat mengakses dan mendownload dari berbagai perangkat yang terhubung dengan akun Dropbox. Oke, jadi nanti di next pertemuan kita akan melakukan praktik untuk menggunakan Dropbox. Jadi cara daftarnya itu mudah. Yang pertama, teman-teman harus punya akun email dulu. Terus yang kedua, bisa mengakses melalui web atau mendownload aplikasinya. Jadi nama webnya itu dropbox.com. Kalau di Play Store namanya Dropbox, aplikasi Dropbox ya. Jadi nanti akan ada waktu kita akan melakukan praktik. Nah, ini cara penggunaan Dropbox, seperti membuat akun, kemudian setelah selesai membuat akun kita bisa mengupload atau menyimpan dokumen di dalam Dropbox, kemudian membagikan berkas, lalu mengakses berkas tersebut dari berbagai perangkat yang terhubung. Misalkan nih, nanti kalau teman-teman sudah berhasil mengupload data ke dalam Dropbox, kita coba untuk membagikan link yang akan diakses oleh orang lain. Jadi Dropbox ini memudahkan kita untuk bekerja kelompok. Misalkan nih, teman-teman sudah bagi-bagi tugas, setiap orang akan mengerjakan salah satu bagian atau mencari informasi-informasi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman tinggal membagikan satu dokumen, yang misalkan dokumen itu adalah tugas yang teman-teman kumpulin nanti. Satu orang mencari informasi tentang A, kemudian disimpan di satu akun Dropbox, kemudian di-share lagi ke temannya yang lain. Nanti yang lain nggak perlu ngulang lagi dari awal, tinggal mengakses dokumen yang sudah dibuat oleh temannya tadi, yang A. Nah, terus tinggal dilanjutin aja tuh tugasnya sampai selesai. Itu kalau kita ingin praktik menggunakan Dropbox ya. Nah, kemudian keamanan dan privasi data dalam Dropbox. Yaitu membuat password yang kuat untuk akun Dropbox. Jadi password yang teman-teman buat di akun Dropbox itu kadang mengikuti dengan password emailnya. Atau mungkin kalau teman-teman ingin mengubah password, itu lumayan rumit karena terhubung dengan akun email. Terus memastikan bahwa berkas atau dokumen yang disimpan di Dropbox tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang. Jadi di Dropbox itu data yang kita simpan itu bisa kita atur keamanannya. Misalkan teman-teman ingin berbagi file nih, file teman-teman tidak ingin dicuri atau di-download, tinggal diatur aja pengaturannya. Kalau dokumennya itu hanya bisa untuk dilihat, bukan diedit kayak gitu. Terus kemudian menggunakan fitur enkripsi untuk melindungi berkas atau dokumen yang disimpan di Dropbox. Kalau ini dari Dropbox-nya sendiri yang bertanggung jawab untuk melindungi data teman-teman. Jadi kalau ada yang mencoba meretas, bakalan muncul informasi atau notif dari Dropbox kalau data teman-teman itu berusaha untuk diambil. Oke, next, etika. Jadi etika masyarakat informasi itu ya kurang lebih sama seperti etika kita dalam berkehidupan sehari-hari. Harus menggunakan layanan ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi beberapa etika dalam menggunakan Dropbox diantaranya tidak mengupload atau berbagi berkas atau dokumen yang melanggar hak cipta atau undang-undang lainnya. Kemudian tidak mengakses atau menggunakan berkas
dokumen orang lain tanpa izin, kemudian menjaga kerahasiaan data pribadi dan bisnis yang disimpan dalam Dropbox. Jadi itu ya, ketika sebelum teman-teman ingin menggunakan Dropbox harus diperhatikan lagi etika apa aja yang perlu kita perhatikan gitu selama menggunakan akun Dropbox. Oke, nah, ini adalah istilah-istilah yang ada pada masyarakat digital. Jadi tadi di dampak-dampak masyarakat informasi sudah ada beberapa istilah-istilah yang dimana istilah-istilah ini juga terdapat di dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemerintahan. Misalkan nih ada e-commerce, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Nah, jadi ini masuknya ke e-commerce itu artinya transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Misalkan aplikasi yang sekarang teman-teman sering pakai ada Shopee, apalagi Tokopedia, TikTok, Lazada, kayak gitu ya. Kemudian ada e-government, pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui teknologi informasi, seperti pendaftaran pajak online, pelayanan kesehatan online, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, Internet of Things atau IoT, konsep di mana benda-benda sehari-hari dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi seperti kendaraan, perangkat rumah tangga, dan lain-lain. Jadi IoT itu udah masuk ke perangkatnya ya. Beda perangkat dengan sistem informasi yang ada di dalam perangkat. Oke, nanti di mata kuliah yang ingin mengambil jurusan informatika baru lebih mengenal lagi tentang IoT. Oke, ini pertanyaan pemantik ya. Masyarakat digital dalam lingkungan sekolah. Dari pemaparan materi yang disampaikan, apakah konsep masyarakat digital dapat diterapkan oleh seorang pelajar di sekolah? Jadi sangat memungkinkan sekali. Dari 1 sampai 10 plus ya. Siswa itu bisa belajar mandiri, bisa secara otodidak untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk belajar. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa yang mencerminkan konsep masyarakat informasi? Apa misalkan teman-teman di sini sering disuruh ngumpulin tugas nggak sama Bapak Ibu guru? Pernah disuruh lewat online? Nah, itu termasuk ya. Jadi kegiatan-kegiatan teman-teman yang didukung oleh teknologi itu termasuk dalam kegiatan masyarakat informasi. Kemudian, apakah kemudahan dalam mengakses informasi untuk belajar bagi siswa dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa atau dapat mengurangi konsentrasi belajar siswa? Jadi menurut kalian lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya? Positif. Jadi tergantung ya, relatif berarti ya. Oke, kalau misalkan lebih banyak dampak negatifnya itu lebih ke pengaruhnya kepada teman-teman. Misalkan bikin teman-teman lalai, bikin teman-teman malas, bikin teman-teman lebih lama menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau dampak positifnya teman-teman bisa tidak terlalu banyak membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu untuk keluar gitu, untuk mencari informasi, tinggal akses di internet. Oke. Silakan kita bisa sama-sama catat ya, apa saja peran yang dapat kita lakukan untuk menjadi bagian dari masyarakat digital. Jadi teman-teman silahkan nilai dirinya sendiri, jangan sampai kita dimakan oleh teknologi. Jadi teknologi itu adalah makanan kita, bukan kita yang dimakan oleh teknologi. Oke, kita udah ke slide terakhir. Nah, ini ada tugas nih. Jadi di tugas ini mungkin nanti ya di pertemuan berikutnya akan ada penilaian secara praktik dan kemudian ada penilaian melalui penilaian harian. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan kuis. Ingin pretest teman-teman, apakah teman-teman ini sudah paham materi hari ini atau belum? Oke, kita sekarang buka ini ya. Oke, sekarang silahkan aktifkan internetnya teman-teman. Tidak ada kuota. Ya, bantu kakak-kakak tethering dulu. Oke, sekarang ya, tunggu dulu.
Kita akan live quiz sekarang. Silahkan yang udah di scan barcode-nya. Buka Google Chrome, terus ada gambar kamera tuh di scan. Coba. Yang udah berhasil? Ada yang udah berhasil? Coba di scan barcode-nya. Coba angkat tangan yang udah, coba angkat tangan yang udah. Oke. Tinggal nih, Dinda. Bunga, ayo Bunga. Tulis nama. Oke, siap. Dah? Dah, Dina? Lima, 4. Wah, oke, 3, 2, 1. Ya, yang udah langsung fokus ke HP-nya. Pertanyaannya, kita lihat dia di rankingnya. Nanti kalau udah selesai baru muncul hasilnya. Ada 20 soal ya. Yuk, semangat, semangat. Apa ini? Tekan salah satu aja. Biar next. Tekan aja. Bebas. Ada yang udah sampai 20? Belum ada kelihatan nih siapa yang udah selesai.
sebesar 10 juta rupiah. Kebalik ya? Kita foto semua dulu. Semua mau ikut foto? Oke, sini dulu referensi sini dulu sama sini. Nah, soal prestasi. Siswa berprestasi. Oke, terima kasih ya. Oke, itu serangkaian kegiatan pada hari ini. Jadi next pertemuan setiap ada ulangan atau kuis kita akan usahakan untuk kuis online ya. Jadi kalau kuis di rumah juga bisa sebenarnya, nanti kurang dekat karena nggak semua bisa mengerjakan dalam satu waktu. Jadi waktunya itu bisa live, bisa dikasih batas. Jadi lebih seru live ya. Jadi bisa lihat langsung siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, dan siapa yang nggak ngerjain juga bisa kelihatan di situ. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Oke, setelah kita selesai belajar hari ini ada yang nggak masuk. Ada berapa orang? 3 orang. Oke, atas nama Guru Tadi Risiko, Iwani sama Nakaneda. Apa aja keterangannya? Izin sama satu. Oke, nanti yang hadir tolong di absen. Semoga ilmu yang Kakak sampaikan mungkin hanya sedikit tapi bisa membekas di hari-hari sekolah. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Sekian dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa